Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bertemu. Apa kabar? Kiranya semuanya dalam penyertaan Tuhan. Mari kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh merasakan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami boleh mendapatkan fisik yang kembali segar Tuhan untuk menghadapi hari yang baru. Bapa, untuk memulai hari ini, kami mengundang Engkau Tuhan masuk ke dalam hati kami. Beracara Engkau sulas-sulas di dalam hati kami. Agar kami boleh menanggapi segala peristiwa yang kami alami dengan seturut kehendak Tuhan. Apa juga yang kami keluarkan melalui bibir, kelakuan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa khusus buat rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan kehidupan karena ekonomi, karena kekecewaan, karena luka batin, dendam, atau apapun yang ada dalam persoalan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang menabur dengan kasih yang daripada Tuhan, hikmat marifat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kuat melewati semua dan cakap menghadapi segala persoalan mereka. Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pesan kebaikan. Judul kita pada pagi hari ini dari landasan firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Efesus 6 ayat 10. Ketika tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Bapak itu telah menunggu kami di pintu keluar bandara. Dari Kuala Lumpur kami harus melanjutkan perjalanan rencananya menuju kota Melaka yang ditempuh dalam 2 atau 3 jam. Sebenarnya kami berencana dari airport di Kuala Lumpur langsung ke Malaka dengan menggunakan jasa transportasi bus yang ada. Namun kebaikan Bapak tersebut yang menawarkan untuk menjemput kami di bandara dan mengantarkan kami ke stasiun terdekat itu sangat kami hargai. Kami tahu dia telah lama menunggu kami. Setelah mengajak kami makan siang, Bapak itu mengantarkan kami ke sebuah terminal, membeli tiket bis pesawat untuk kami, bahkan mengangkat salah satu tas pakaian yang kami bawa dan berjalan di bawah terik matahari menuju bis yang akan kami naiki. Sambil tersenyum dengan keringat yang mulai mengalir, ia berkata, "Selamat jalan dan sampai bertemu kembali." Belakangan kami tahu bahwa Bapak itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dan adalah seorang eksekutif direktur yang memiliki perusahaan sendiri. Kami berada di Malaka selama 2 minggu karena menjalani operasi saya. Ketika di Malaka, Bapak itu bertanya melalui telepon, apakah kebutuhan kami cukup? Dan kami mengatakan bahwa kebutuhan kami cukup. Setelah mengetahui bahwa kami sudah akan kembali ke Jakarta, dia datang kembali ke Malaka bersama anak dan istrinya, beserta satu keluarga lagi yang juga mengasihi pekerjaan Tuhan. Mereka datang menjemput kami dengan rasa syukur kepada Tuhan karena kami melihat kasih begitu kerendahan hati serta ketulusan mereka terhadap kami. Di Kuala Lumpur kami dibawa menginap 2 malam di rumahnya. Lagi-lagi mereka memberikan pelayanan yang sangat baik kepada kami. Ketika saya bertelepon kepada hamba Tuhan yang memperkenalkan saya kepadanya, saya mengutarakan bahwa saya sangat sungkan akan kebaikan mereka. Kemudian jawab hamba Tuhan itu begitu membekas dalam hati saya. Jangan sungkan,
Mereka melakukannya dengan tulus karena Tuhan, supaya kita pun bisa melakukan kebaikan yang sama suatu hari kepada orang-orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui semuanya itu saya mendapat pelajaran berharga untuk tidak membiarkan kebaikan yang kita terima berhenti hanya sampai pada diri kita sendiri. Kita harus terus meneruskan kebaikan yang kita alami kepada orang-orang yang lain. Ketika sakit, saya mendapatkan banyak dukungan baik dari pimpinan maupun para sahabat yang sudah menyatakan kebaikan mereka melalui berbagai cara. Saya bersyukur atas semua itu dan bertekad untuk meneruskan kebaikan itu terhadap sesama manusia. Jika selama ini kita sudah menerima kebaikan, jika selama ini kita sudah menerima kebaikan demi kebaikan, lakukanlah hal yang sama terhadap orang lain. Sehingga kebaikan itu diteruskan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan baik kita. Begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik, Bapak Ibu. Begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik. Asal kita mau untuk menyediakan hati kita untuk mau melakukannya terhadap orang lain. Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara seiman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, aku sudah banyak menerima kebaikan dalam hidupku. Aku mau meneruskan dan melakukan hal yang sama terhadap sesamaku manusia. Mampukan aku Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebaikan itu seperti mata rantai yang tidak ada ujungnya. Dia harus terus mengalir dan bergulir. Selamat pagi. Selamat terus melakukan kebaikan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.